Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Suryana dengan nomor NIM 2022 1021 28. Prodi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Matematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Stikip Meranti. 2025. Dosen pembimbing Vina Erita, MPD. Oke, masuk materinya. Dengan judul seminar proposal skripsi yaitu Teorema Pappus. Latar belakangnya, matematika sebagai ilmu dasar memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cabang matematika yang memiliki kontribusi besar dalam memahami bentuk dan ruang adalah geometri. Dalam geometri, terdapat berbagai teorema yang membantu dalam menganalisis bentuk-bentuk geometris. Salah satunya adalah Teorema Pappus. Teorema Pappus yang dinamai dari matematikawan Yunani kuno, Pappus of Alexandria, merupakan salah satu teorema klasik yang berkaitan dengan luas dan volume benda putar. Teorema ini memberikan cara yang elegan dan sederhana untuk menghitung luas permukaan benda yang dihasilkan dari perputaran suatu bidang datar terhadap suatu sumbu tertentu dengan menggunakan pendekatan integral dan konsep pusat massa atau kontroid. Teorema Pappus mampu menyederhanakan proses perhitungan dalam berbagai aplikasi teknik dan fisika. Makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai Teorema Pappus, mulai dari latar belakang sejarahnya, pernyataan teorema, bukti matematis, hingga penerapan dalam menyelesaikan masalah praktis. Ruang lingkup pembahasan. Pertama adalah makalah ini difokuskan pada pembahasan Teorema Pappus dalam konteks geometri dan aplikasi dalam perhitungan luas permukaan serta volume benda. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam makalah ini meliputi sejarah dan latar belakang Teorema Pappus, mengulas secara singkat tentang Pappus dari Alexandria dan kontribusinya terhadap perkembangan geometri, khususnya dalam merumuskan teorema yang kini dikenal sebagai Teorema Pappus. Pernyataan Teorema Pappus menyajikan dua bentuk utama dari teorema. Yang keempat yaitu penerapan Teorema Pappus. Yang kelima, batasan dan asumsi. Yang keenam yaitu menjelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penggunaan teorema ini, seperti bentuk bidang yang harus sederhana, posisi terhadap sumbu putar, serta keterbatasan dalam benda yang tidak homogen atau bidang yang tidak kontinu. Tujuan penelitian: memahami konsep dasar Teorema Pappus baik dari segi definisi, sejarah, maupun ruang lingkup penggunaannya dalam geometri. Menjelaskan dua bentuk utama Teorema Pappus, yaitu untuk menghitung luas permukaan dan volume benda putar yang dihasilkan dari perputaran suatu bidang terhadap sumbu tertentu. Menyajikan pembuktian matematis dari Teorema Pappus dengan menggunakan pendekatan integral. Metode penulisannya yaitu menggunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur, informasi dan data yang disajikan diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku teks matematika, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber-sumber terpercaya dari internet.
Kita lanjut dengan materinya. Sejarah dan latar belakang teorema Pappus. Teorema Pappus merupakan salah satu teorema klasik dalam geometri yang berkaitan dengan perhitungan luas permukaan dan volume benda putar. Teorema ini berasal dari karya seorang matematikawan Yunani kuno yang bernama Pappus dari Alexandria, yang hidup sekitar abad ke-3 Masehi. Pappus dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah matematika karena berhasil mengumpulkan, menyusun, dan mengembangkan berbagai teori geometri dari matematikawan sebelumnya, seperti Euclid, Apollonius, dan Archimedes. Karya utama Pappus yang berjudul Collection Mathematics atau Mathematical Collection merupakan ensiklopedia matematika kuno yang berisi 8 volume. Di dalam volume ke-7 dari karya tersebut, Pappus memperkenalkan teorema yang kemudian dikenal sebagai teorema Pappus-Guldinus atau lebih umum disebut teorema Pappus ini, menjelaskan bagaimana menghitung luas permukaan dan volume dari suatu benda yang dihasilkan oleh rotasi bidang terhadap sumbu tertentu di luar bidang tersebut. Latar belakang munculnya teorema ini berkaitan dengan kebutuhan dalam dunia teknik dan arsitektur pada masa itu, terutama dalam menghitung kepastian dari luas permukaan benda, pipa, dan bentuk-bentuk geometri putar lainnya. Dengan menggunakan prinsip sederhana dari pusat massa atau kontroid, teorema Pappus memungkinkan perhitungan yang kompleks menjadi lebih efisien dan praktis. Meskipun Pappus hidup pada zaman kuno, konsep dan penerapan dari teoremanya masih sangat relevan hingga saat ini. Dalam pendidikan modern, teorema ini sering disebut sebagai pengantar atau memahami integral volume dan luas permukaan benda putar dan kalkulus, serta diaplikasikan dalam bidang teknik mesin, desain produk, hingga fisika. Pernyataan teorema Pappus. Teorema Pappus yang pertama, yaitu untuk luas permukaan benda putar. Luas permukaan benda yang dihasilkan dari perputaran suatu kurva datar terhadap sumbu di luar kurva tersebut atau tidak memotong kurva, dengan panjang kurva tersebut dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh pusat massa kurva selama perputaran. Luas suatu permukaan putar sama dengan panjang kurva pembentuk dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat kurva ketika permukaan itu dibentuk. Dengan contoh yang dapat kita lihat dengan rumus F sama dengan 2RYA. Secara matematika, A yaitu luas permukaan benda putar, S panjang kurva, R jarak pusat massa kurva terhadap sumbu rotasi. Teorema Pappus 2. Untuk volume benda putar. Volume benda yang dihasilkan dari perputaran suatu daerah datar tertutup terhadap sumbu di luar daerah tersebut atau tidak memotong bidang sama dengan luas daerah tersebut dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh pusat massa daerah selama perputaran. Yang dapat kita lihat gambar A sama dengan 2RY dikali dengan L. P volume benda putar, A luas daerah yang diputar, R jarak pusat massa daerah tersebut sumbu rotasi. Syarat penggunaan teoremanya yaitu pertama, kurva atau daerah tidak boleh memotong sumbu rotasi. Yang kedua, kurva atau daerah harus berada dalam bidang datar. Yang ketiga, pusat massa atau kontroid dari kurva atau daerah dapat ditentukan. Dengan teorema ini sangat berguna karena menghindari proses integral yang kompleks dalam menghitung volume atau luas permukaan benda putar.
dengan hanya menggunakan konsep pusat massa dan putaran. Penerapan teorema Pappus. Yang pertama, desain produk industri. Dalam desain botol pipa atau komponen silinder, insinyur sering menggunakan teorema Pappus untuk menghitung luas permukaan, semisalnya untuk menentukan jumlah bahan pelapis dan volume isi. Arsitektur dan teknik sipil. Dalam perencanaan bangunan melengkung atau kubah, insinyur sipil dapat menggunakan teorema ini untuk menghitung volume struktur secara efisien. Misalnya, volume air yang dapat ditampung dalam saluran air atau tangki bawah tanah berbentuk rotasi dari kurva parabola. Yang ketiga, ilmu fisika dan astronomi. Dalam fisika, konsep rotasi benda terhadap sumbu sering muncul dalam pembahasan tentang momen inersia atau volume bentuk benda langit. Teorema Pappus menjadi alat bantu untuk menghitung volume benda simetris tanpa integral kompleks. Matematika pendidikan, yaitu teorema Pappus digunakan dalam pengajaran kalkulus untuk menunjukkan bagaimana konsep geometri atau putar massa dapat digabung dengan konsep integral dalam menghitung volume dan luas permukaan benda putar. Batasan dan asumsi. Sumbu rotasi tidak memotong bidang atau kurva. Teorema Pappusnya berlaku jika sumbu rotasi berada di luar bidang atau kurva yang diputar. Jika sumbu rotasi memotong area atau kurva, maka pusat massa tidak lagi bergerak membentuk lintasan melingkar penuh, sehingga teorema tidak dapat digunakan secara langsung. Bidang atau kurva harus datar dan terdefinisi jelas. Daerah yang diputar harus berupa bidang datar tertutup atau untuk volume, dan kurva yang diputar harus berupa kurva datar terbuka atau luas permukaan. Hingga teorema tidak dapat digunakan secara langsung. Bidang atau kurva harus datar dan terdefinisi jelas. Daerah yang diputar harus berupa bidang datar tertutup untuk volume, dan kurva yang diputar harus berupa kurva datar terbuka untuk luas permukaan. Pusat massa atau kontroid dapat diketahui. Salah satu syarat utama adalah bahwa letak pusat massa dari kurva atau bidang yang diputar harus dapat ditentukan. Jika letak pusat massa tidak diketahui atau tidak bisa dihitung, maka teorema tidak dapat digunakan secara efektif. Benda yang diputar bersifat kaku dan homogen. Asumsinya adalah bahwa bidang atau kurva bersifat homogen atau massa tersebut merata dan tidak berubah bentuk selama proses rotasi. Rotasi sempurna 360 derajat. Teorema ini hanya berlaku jika bidang atau kurva diputar sepenuhnya sebesar 360 derajat atau satu putaran penuh terhadap sumbu rotasi. Terus yang terakhir, tidak berlaku untuk benda 3D yang tidak dibentuk oleh rotasi. Khusus untuk benda yang dihasilkan dari rotasi suatu kurva atau bidang, benda 3 dimensi yaitu kompleks tanpa hubungan rotasi tidak dapat dihitung volumenya dengan teorema ini. Untuk materi pendukung, yaitu pengertian integral. Di kelas 10, kalian telah mempelajari konsep turunan. Pemahaman tentang konsep turunan ini dapat kalian gunakan untuk memahami konsep integral. Untuk itu, coba tentukan turunan fungsi tersebut. Perhatikan bahwa fungsi ini memiliki bentuk umum. F dalam kurung X, integral 2X pangkat 3. Setiap fungsi ini memiliki turunan F aksen X dengan integral 6X pangkat 2. Jadi, turunan fungsi fx integral 2x pangkat 3 adalah f aksen x integral 6x pangkat 2. Menentukan fungsi fx dari f aksen x berarti menentukan antiturunan dari inverse terhadap diferensial. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x, integral f
X, maka merupakan anti turunan atau integral dari f aksen X sama dengan fx. Untuk teknik-teknik pengintegralannya, sering kita jumpai fungsi-fungsi yang akan diintegralkan tidak sesuai dengan rumus dasar integral, dan tidak sedikit fungsi tersebut diberikan dalam bentuk yang sangat umum dan rumit. Pada subbab ini kita akan membahas dua teknik pengintegralan untuk menyelesaikan integral dengan fungsi seperti itu, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Berikut ini teknik-teknik pengintegralan yang digunakan. Yang pertama, integral langsung. Menggunakan rumus dasar untuk menghitung integral. Yang kedua, integral substitusi. Menggantikan variabel integral dengan variabel lain yang lebih sederhana. Terus, yang ketiga, integral parsial. Menggunakan rumus integral parsial untuk menghitung integral yang melibatkan produk dan fungsi. Yang keempat, integral trigonometri. Menggunakan identitas trigonometri untuk menghitung integral yang melibatkan fungsi trigonometri. Yang kelima, integral dengan substitusi trigonometri. Menggunakan substitusi trigonometri untuk menghitung integral yang melibatkan fungsi rasional. Yang keenam, integral dengan pecahan parsial. Menggunakan pecahan parsial untuk menghitung integral yang melibatkan rasional. Yang terakhir yaitu integral numerik. Menggunakan metode numerik untuk menghitung integral seperti metode trapesium atau metode Simpson. Ya, terus masuk hubungan integral dan teorema Pappus. Yang pertama, integral dan teorema Pappus. Dalam teorema Pappus, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar yang dihasilkan oleh rotasi suatu daerah di sekitar sumbu tertentu. Teorema Pappus memiliki dua bentuk, yaitu teorema Pappus untuk volume benda putar dan teorema Pappus untuk luas permukaan benda putar. Dalam kedua bentuk tersebut, integral memainkan peran penting dalam menghitung volume dan luas permukaan benda putar, sehingga memungkinkan kita untuk memahami sifat-sifat geometri benda putar dengan lebih baik. Yang kedua, penerapan teorema Pappus dalam integral. Teorema Pappus dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan integral dalam menghitung volume dan benda putar. Dengan menggunakan teorema Pappus, kita dapat menghitung volume benda putar dengan lebih mudah dan cepat. Lanjut untuk contoh penerapan teorema Pappus dalam materi pembelajaran integral. Saya ngambil salah satu contohnya saja. Kita bisa lihat gambar tersebut. Luas daerah di bidang datar. Dengan gambar daerah D dibatasi kurva Y sama dengan Fx dengan Fx besar sama dengan 0, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B dengan sumbu X. Dengan rumus D sama dengan X, Y beranggotakan A dan B, terus 0 dengan elemen A dan B, terus 0 Y Fx. Luas dari D adalah L sama dengan lim dengan batas bawah 0, A-nya batas N, I sama dengan I, Fx dx sama dengan integral Fx dx. Hitung luas daerahnya. Luas daerah D adalah L sama dengan lim A dengan batas bawah 4, 0, integral 2 sin 2x dx. Terus untuk luas daerah D untuk parabola, luas daerah D dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4x
kurang X pangkat 2, garis X sama dengan 1, dan sumbu X. Luas daerah D adalah L sama dengan 5A dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, dalam kurung 4X kurang X pangkat 2, dx sama dengan integral dengan batas atas 4 bawah 1, dalam kurung 4X kurang X pangkat 2 dx. Dengan hasil, dalam kurung 2X pangkat 2 kurang 1/3 X pangkat 3, batas atas 4 dengan batas bawah 1, sama dengan 32 kurang 64/3 kurang 2 tambah 1/3 sama dengan 9. Lanjut, kita masuk ke yang kedua, yaitu metode cakram volume benda putar. Dengan gambar 2 itu, jika F kontinu pada A, B, dan daerah D sama dengan X, Y, A elemen A kali elemen B, yaitu 0, elemen Y, elemen F, X, diputar terhadap sumbu X, maka volume benda putar yang terjadi adalah F sama dengan 5A, P dengan batas bawah I sama dengan 1, F aksen X, dx sama dengan P integral batas atas 0 dengan batas atas C dengan batas bawah D, F pangkat 3 X dx. Contoh bukti volume benda berjari-jari. A lebih besar dari 0 adalah F sama dengan 4πr pangkat 3. Suatu cara untuk memperoleh bola berjari-jari A adalah daerah D sama dengan X, Y, A elemen A kali elemen A, 0, Y akar AX kurang X pangkat 3, diputar terhadap sumbu X. Volume benda yang putarannya adalah volume bola yang dicari, yaitu F sama dengan 5A batas atas N dengan batas bawah I sama dengan 1, P berakar A pangkat 2 kurang X pangkat 3 dengan derajat 2 dx. Dengan hasil 4/3 P A pangkat 3. Lanjut, metode kulit tabung untuk volume benda. Hampir sama dengan contoh yang di atas. V sama dengan 5A dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, 2P XP X dx. Dengan 2P integral batas atas B bawah A X F X dx. Terus metode kulit tabung untuk volume benda putar. Dengan rumus F sama dengan 5A batas atas N batas bawah I sama dengan 1, 2P X F X dx sama dengan 2P integral batas atas B batas bawah A X F X dx. Lanjut dengan metode irisan sejajar untuk volume benda. Dengan rumus F sama dengan 5A batas atas N batas bawah I sama dengan 1, T X dx dengan integral atas B batas bawah A L X dx. Lanjut, pusat massa dan teorema Pappus. Untuk rumusnya, sesuai dengan apa yang dicari, massa batang adalah M sama dengan 5A batas atas N, I sama dengan 1, 6C tambah 4 dxI. Baiklah, lanjut kesimpulan.
Dari pembahasan mengenai teorema Pappus dapat disimpulkan bahwa teorema Pappus merupakan salah satu klasik dalam geometri yang digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan benda putar berdasarkan luas atau panjang dari daerah kurva dan jarak pusat massa terhadap sumbu rotasi. Teorema ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, teorema Pappus 1 untuk menghitung luas permukaan benda hasil rotasi suatu kurva. Teorema Pappus 2 untuk menghitung volume benda hasil rotasi suatu daerah tertutup. Pembuktian teorema ini secara matematik melibatkan konsep integral dan momen pertama luas atau panjang yang menunjukkan keterkaitan erat antar geometri dan kalkulus, karena dapat menyederhanakan proses perhitungan yang kompleks. Namun terhadap beberapa batasan dan asumsi penting dalam penerapannya seperti syarat bahwa sumbu rotasi tidak memotong daerah atau kurva, bentuk harus datar dan homogen, serta rotasi harus penuh yaitu 360 derajat. Sarannya, pemahaman tentang pusat massa dan konsep integral perlu dikuasai lebih dahulu sebelum menerapkan teorema Pappus agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam praktik teknik atau pendidikan, sebaiknya digunakan pendekatan visual, gambar atau grafik untuk mempermudah pemahaman bentuk benda yang dirotasi. Teorema ini dapat dijadikan sebagai alat bantu alternatif dalam menyelesaikan suatu volume dan luas permukaan, terutama saat bentuknya sederhana dan sistematis. Disarankan agar dalam pembelajaran matematika, teorema Pappus diajarkan beriringan dengan metode integral, agar siswa dapat membandingkan efisiensi dan pemahaman konsep secara menyeluruh. Baik, silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Silakan. Baiklah, Zian mau bertanya. Betul. Oke, kira-kira bagaimana caranya kita menggunakan teorema? Terima kasih. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Zian. Baiklah, menjawab pertanyaan yang pertama dari Zian. Bagaimana cara menggunakan teorema Pappus? Teorema Pappus dapat digunakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kurva yang akan diputar. Yang kedua, tentukan sumbu putar. Yang ketiga, hitung luas permukaan atau volume benda putar menggunakan rumus teorema Pappus. Bagaimana Zian? Apakah bisa diterima? Oke, baiklah. Bisa saya terima. Apakah ada yang mau bertanya lagi?
Jadi Kak Liza bertanyanya, kalau tak jadi Kak tutup. Lanjut Kak, lanjut. Oke. Baiklah, Kak tutup presentasi hari ini tentang teorema Pappus. Apabila ada salah dan silap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.